Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dr. Laude Abdul Rajab Nadia, SPI MSK, dosen Universitas Halu Oleo dan owner kopi Kahawaku. Alhamdulillah sudah cukup lama saya menyajikan video yang berkaitan dengan bisnis, terutama performa bisnis dari kopi Kahawaku itu sendiri. Dan malam hari ini, tepatnya malam ke-11 di bulan suci Ramadan, saya coba memberikan intisari tentang perkembangan bisnis kopi Kahawaku hari ini. Tentu sebelum saya masuk pada yang sangat substansial, tren hari ini dari performa bisnis kopi Kahawaku, saya coba merefleksi kembali ke belakang bahwa kopi Kahawaku ini tidak serta-merta menjadi sebuah produk yang eksis di pasar seperti pada hari ini. Tapi perjuangan yang sangat panjang, mulai dari bagaimana memasuki pasar, memperkenalkan produk kopi di pasar, baik itu pasar tradisional pada saat awalnya, kemudian memasuki pasar modern, kemudian memperkenalkan kepada mitra yang sangat luas, mitra bisnis, mitra Pemda, dan mitra swasta yang akan mensupport produk kopi Kahawaku ini. Perjalanan yang panjang ini tentunya menjadikan manajemen kopi Kahawaku ini semakin mandiri dalam menata bisnis. Alhamdulillah hari ini kopi Kahawaku ini telah mampu memasuki pasar-pasar modern, bukan hanya toko-toko oleh-oleh, tapi juga sudah cukup lama di Hypermart Depo Plaza, kemudian Hypermart Depar. Marketingnya pun itu sudah dilakukan secara offline dan juga online, dan jangkauan pasarnya sudah sangat luas, bukan hanya di lokal Kota Kendari dan Provinsi Sulawesi Tenggara, tapi kopi Kahawaku juga ini sudah memiliki pasar yang tetap di provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Terkait dengan itu, sahabat semua, maka manajemen kopi Kahawaku mulai membuat sebuah desain dan perencanaan bisnis yang sangat matang. Ini kaitannya dengan bagaimana menghadapi kompetisi bisnis kopi di Sulawesi Tenggara di masa yang akan datang. Apalagi hari ini sangat marak sekali dan banyak varian produk-produk kopi yang beredar di pasaran Kota Kendari dan Sulawesi Tenggara. Dan itu akan menjadi sebuah kompetisi yang sehat. Bagaimanapun kami para pelaku usaha kopi di Sulawesi Tenggara ini, meskipun memiliki produk yang berbeda-beda, tapi kami memiliki visi yang sama. Bagaimana mengangkat harkat dan derajat kopi lokal Sulawesi Tenggara ini, sehingga ini bisa eksis secara nasional dan berdaya saing global. Kami punya forum diskusi, forum komunikasi untuk memikirkan bagaimana kopi Sulawesi Tenggara ini bisa dikenal di dunia yang lebih luas. Terkait dengan itu, maka manajemen kopi Kahawaku ini menangkap bahwa ini adalah isu strategis yang harus dibuat rencananya agar kedepannya kopi Kahawaku ini dengan persaingan produk-produk kopi yang begitu banyak dan sangat ketat di Kota Kendari, ini harus mampu berada pada posisi terdepan. Artinya, kopi Kahawaku tidak boleh kalah saing di pasar. Boleh kita kalah saing di harga. Kita tidak boleh melampaui harga maksimal. Tapi kita juga tidak boleh melampaui harga minimal. Karena bagaimanapun ini keselarasan, kesetaraan antara keragaman produk kopi UMKM kita itu harus dijaga. Dan saya konsisten dengan itu. Maka salah satu strategi yang sudah kami kembangkan adalah bagaimana menata bisnis hulunya sebagai
salah satu lumbung bahan baku kopi Kahawaku ke depannya. Alhamdulillah kami telah menata lahan-lahan perkebunan kopi di Kota Kendari dan di tempat yang lain sebagai cikal bakal bahan baku kopi Kahawaku. Ini penting karena kedepannya dengan pemanfaatan lahan yang bukan lagi menjadi kebun kopi tapi menjadi kebun komunitas lainnya, itu akan menjadi masalah ke depan. Apalagi misalnya dengan masalah iklim, perubahan iklim global mempengaruhi produsen-produsen kopi dunia seperti Brazil, Vietnam. Ini menguntungkan Indonesia. Akan tetapi kita tidak bertanya ketika kita tidak mempersiapkan, ketika lahan-lahan hulunya itu sudah beralih fungsi menjadi lahan-lahan untuk komunitas lain. Oleh karena itu, saya mendorong para kawan-kawan, para pelaku usaha, terutama bisnis kopi, jangan hanya main di hilir. Kita juga harus main di hulu. Kita harus amankan ini. Nah, ketika kita semua mengamankan hulunya, maka ketika kita gabung menjadi satu ekosistem bisnis, maka ini kuat. Kita bisa ekspor, kita bisa berkolaborasi dengan satu varian Robusta. Ya, kalau Robusta, kalau Arabica. Karena Sulawesi itu iklimnya tropis, panas, maka Robusta itu yang sangat cocok. Dan yang beredar di pasaran ini adalah Robusta, termasuk kopi Kahawaku ini variannya Robusta. Ya. Ini yang harus kita lakukan. Ketika kita berkolaborasi bersatu, insya Allah kita ekspor. Dan kopi Kahawaku mendorong itu, mendorong kawan-kawan pelaku usaha. Ini strategi kami. Memainkan peran di bisnis hilir dan mengupayakan serta memaksimalkan potensi di bisnis hulu. Alhamdulillah kami telah beberapa kali panen untuk hulu, tapi ini kan baru mensuplai kebutuhan bahan baku yang sedikit. Karena bagaimanapun ya, untuk kebutuhan pasar yang permintaan yang sangat banyak, maka kita butuh bahan baku dalam jumlah yang banyak. Dan untuk hulu dari manajemen kopi Kahawaku ini belum mampu untuk itu. Kita masih butuh supply dari para petani, dari kawan-kawan mitra. Sehingga kolaborasi itu menjadi sangat yang penting. Secara khusus, kopi Kahawaku ini telah mampu menaikkan ratingnya. Ya. Mulai dari performa produknya maupun performa pasarnya. Kita tidak lagi memasarkan kopi Kahawaku di sembarang tempat. Kita sudah memilih pasar. Kopi Kahawaku ini sudah eksis memilih pasar. Dan alhamdulillah hari ini pasarnya sangat luas. Ya, kenapa kita harus memilih pasar? Agar kita menyiapkan ruang-ruang juga pada kawan-kawan para pelaku usaha yang baru memulai. Ya, jangan kita amputasi pergerakan bisnis mereka. Jangan. Tapi kita buatkan ruang-ruang. Karena kedepannya ini kita saling bermitra, kita saling membutuhkan. Meskipun varian yang sama. Alhamdulillah tahun 2014 saya telah disupport oleh Bank Indonesia untuk studi banding di Jawa Barat. Belajar tentang kopi, baik itu di hilir maupun di hulu. Saya melihat kenapa di Jawa Barat sana itu bisa ekspor. Kenapa hilirnya itu bagus. Kenapa hulunya itu bagus dan berkelanjutan. Kenapa green bean kopinya itu bagus. Karena memang sudah terstruktur, terskematis, terencana dengan baik. Mulai dari hulu hingga hilir. Sudah bicara manajemen mereka. Sudah bicara tentang standarisasi. Karena apa? Pasar sudah ada, tersedia. Dengan studi banding itu tentunya saya banyak informasi tentang pasar ekspor, kemudian hal-hal yang harus kita persiapkan sebagai sebuah produk, sebagai sebuah unit bisnis UMKM, sehingga kita bisa diterima oleh pasar
global. Alhamdulillah itu menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi perkembangan kopi Kahawaku, dan saya bersyukur. Dan inilah performa kopi Kahawaku hari ini. Kita telah disupport untuk belajar banyak dari para pelaku-pelaku usaha kopi di Jawa Barat yang sudah berhasil ekspor. Dan alhamdulillah akhir tahun lalu owner-owner yang sudah berhasil ekspor datang ke Kendari, kemudian kami berdiskusi banyak, kemudian kita berkunjung ke lapangan, ke petani, ke lahan-lahan petani. Nah, di sana saya kembali belajar bagaimana menata lahan itu. Satu pohon harus mampu menghasilkan sekian kilo dengan bentuk perawatan tertentu, seperti yang dijelaskan oleh para owner itu. Artinya adalah kopi Kahawaku hari ini tidak seperti dulu, ya, sudah disupport, ya, sudah di branding dengan diversitas informasi dari owner-owner kopi yang top, nah, sehingga kita mulai menata pelan-pelan tapi pasti, ya, kita mulai memasukkan informasi dalam manajemen bisnis kopi Kahawaku. Kita mulai merubah pola yang itu tidak standar lagi dan tidak produktif untuk kita kembangkan dalam pengembangan produk kopi ini. Sehingga para pelaku usaha yang baru memulai untuk bisnis, apa yang harus kita lakukan? Ya, tentunya kita mulai memperbaiki dari sarana produksi kita, kemudian performa produk kita, kemudian manajemen organisasinya kita. Karena bagaimanapun kita harus punya standar manual mutu. Ya, kita tidak bicara lagi tentang prosedur-prosedur konvensional, tapi memang kita sudah memiliki standar mutu yang baik. Kenapa? Nah, disinilah perbedaan manajemen kopi Kahawaku hari ini dengan kemarin-kemarin. Kita sudah memiliki standar mutu berdasarkan informasi hasil studi banding tahun lalu di Jawa Barat, dan itu luar biasa efeknya kepada kami. Ya, itu begitu. Bagi mahasiswa yang ingin memulai bisnis dan mengembangkan bisnisnya, tentu yang harus dilakukan adalah sudah harus siap produk apa yang akan dikembangkan. Ya, bagaimana caranya menentukan produk yang akan dikembangkan? Maka harus survei pasar dulu. Survei pasar. Produk mana yang disukai konsumen, yang lagi viral, yang berkembang dan produktif dan diproyeksikan jangka waktu yang lama dia bisa bermain, berenang di pasar-pasar lokal, regional dan nasional. Ini yang harus kita lakukan, dan itu telah lama berada pada organisasi UMKM yang memproduksi kopi Kahawaku. Jadi seperti itu kondisi hari ini, bahwa kopi Kahawaku betul-betul telah mengalami metamorfosis yang sangat cepat untuk menghadapi kompetisi pasar yang semakin ketat, ya, dan juga untuk menjangkau visi misi kami para komunitas kopi, bagaimana Sulawesi Tenggara ini bisa ekspor kopi ke depannya. Dengan apa? Dengan bahan baku lokal. Ya, kita tidak lagi bergantung pada bahan baku dari luar Sulawesi Tenggara, nggak boleh lagi. Kita harus bergantung pada bahan baku lokal. Apa yang dilakukan? Dorong petaninya. Alhamdulillah, ya, saya coba mendorong diri sendiri. Kebetulan kami punya investasi lahan, ya, yang kita coba kembangkan sebagai bisnis hulu. Nah, alhamdulillah budaya kopi yang kami kembangkan ini sudah banyak juga saya sajikan di channel YouTube Rajab Nadia Official. Sahabat semua, kawan-kawan para pelaku usaha UMKM dan adik-adik mahasiswa yang ingin memulai usaha dan mengembangkan usahanya, legalitas itu menjadi bagian yang sangat penting. Oleh karena itu, penuhi dulu. Kopi Kahawaku telah melewati fase itu. Setelah dipenuhi itu, maka kita bicara lebih banyak. Pada hakikatnya,
Pasar ini luas, tinggal kita memilih pasarnya. Produk itu kita buat dan pasarnya kita sudah harus tentukan. Ya, kenapa? Ini saya punya pengalaman dalam bisnis ini. Ketika memilih pasar, maka ternyata eksistensi kopi kahwaku ini semakin kuat. Dan hari ini terjawab. Ya, eksistensinya itu semakin kuat karena telah banyak mendatangkan mitra-mitra, sudah mulai berkolaborasi dengan kawan-kawan, dengan para pihak dari perbankan, dari pemerintah daerah. Ini kenapa? Karena memang kopi kahwaku sudah eksis konsisten memilih pasarnya. Yang lainnya kita siapkan untuk kawan-kawan yang mulai membangun bingkai bisnisnya untuk kopi, terutama kopi saya berbicara di sini. Jadi kawan-kawan semua, memang dari cerita-cerita saya, kesimpulannya adalah kopi kahwaku ini telah mengalami fase metamorfosis yang sangat cepat, merubah pola. Ya, merubah pola mulai dari produksi, kemudian marketing. Dan semua pola itu terekam dengan baik di standar mutu. Kita mulai menata ini, standar mutunya. Kenapa? Agar kita minimal kita nanti ISO atau yang lain, sehingga bisa masuk di pasar ekspor. Dari pelajaran yang saya dapatkan di Bandung, ini yang dilakukan. Oleh karena itu performa standar itu mulai kami rekam sebagai sebuah dokumen baku di UMKM Kia RN. Jadi kopi kahwaku diproduksi oleh UMKM Kia RN atau Home Industry Kia RN. Terima kasih sahabat semua, mudah-mudahan ya kopi kahwaku itu menjadi salah satu pilihan kawan-kawan semua, dan tentunya yang belum memilih kopi kahwaku sebagai minuman yang menemani di setiap perangkaian momen-momen penting, silakan untuk membeli kopi kahwaku. Tersedia di hampir semua toko oleh-oleh. Sebagai contoh misalnya di Mete Mubarak Lombe, di Atifa oleh-oleh, di BSC Baruga oleh-oleh, dan sebagainya. Kalau mau jalan-jalan juga, mau santai bersama keluarga, pergi di Lipo Plaza, jangan lupa singgah di Hypermart. Di sana di galeri kopi tersedia di sana bersama dengan kopi-kopi pabrik. Alhamdulillah satu-satunya kopi lokal yang eksis di sana. Kemudian kalau mau jalan-jalan ke Depar, jangan lupa untuk singgah di Hypermart di bagian kopi. Di sana juga ada kopi kahwaku. Silakan berbelanja kopi kahwaku. Dengan berbelanja kopi kahwaku, maka Bapak, Ibu, Saudara semua mensupport eksistensi produk lokal Sulawesi Tenggara. Bukan hanya UMKM Kia RN yang mendapatkan manfaat dari apa yang telah Bapak, Ibu, Saudara belanja kopi kahwaku, tapi juga para petani yang menyuplai bahan baku dan faktor-faktor pendukung bisnis di kopi kahwaku, itu juga mereka akan mendapatkan manfaat dari sebungkus kopi yang dibeli, yang dipasarkan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, dan jangan lupa bahwa kopi kahwaku adalah kopi andalan Sulawesi Tenggara. Kopi lokal yang memiliki performa rasa, tekstur yang sangat lembut dan sangat unik yang tidak dimiliki oleh kopi-kopi lainnya di Sulawesi Tenggara. Mari minum kopi kahwaku. Dengan minum kopi kahwaku, Anda mencintai produk lokal Sulawesi Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.